Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kawan dalam channel energi terbarukan. Baik teman-teman, terima kasih ya bagi teman-teman yang sudah mendukung channel kami. Kami juga tidak bisa menyebutkan satu persatu dari dukungan teman-teman yang sudah like, yang sudah subscribe, dan tentunya juga yang sudah komen. Kali ini kawan, kami akan berbagi untuk mengukur bagaimana cara mengukur baterai 18650 ya teman ya. Jadi baterai ini nanti akan saya gunakan untuk PLTS off grid dengan rangkaian 6P7S. Artinya apa? 6P itu berarti 6 paralel dan 7S itu adalah 7 seri. Jadi untuk baterai nanti ini akan bekerja di kisaran 28 volt. Mungkin fullnya nanti bisa 29 volt. Karena baterai ini per bijinya ya, untuk maksimal charging itu dia akan memutus pada 4,2 volt. Jadi tinggal ngalihkan 7 saja karena 7S, maka ini akan mendapatkan sekitar 29 volt. Nanti akan saya gunakan untuk menggerakkan atau menyalakan sebuah UPS ya teman. UPS ini kekuatannya adalah atau mungkin bekerja pada voltase 24 volt. Jadi dua baterai voltase 24 volt. Nanti akan saya coba untuk menggerakkan sejenis inverter tapi bentuknya UPS ya, sama intinya ya. Kalau UPS itu dia untuk tegangan atau mungkin tegangan backup ya teman ya, beberapa jam. Misalnya seperti untuk membackup komputer atau peralatan apa yang biasanya kalau terjadi mati lampu, maka UPS itu akan membackup dari tegangan 220. Nah, fungsinya jika mati lampu maka komputer masih tetap nyala dan berkesempatan untuk menyimpan data-data yang sudah mungkin kita ketik atau mungkin sudah kita edit, akan tersimpan karena ada voltase yang masih menyuplai pada komputer. Itu intinya dari sebuah UPS. Nah, baik teman, ini akan saya ukur ya satu-satu. Ini tadi ada beberapa baterai yang saya ambil dan akan saya ganti dengan baterai seperti ini teman. Wah, ini agak rusak ini baterai, nanti akan diganti. Ini baterai bekas cartridge drill ya. Kelihatannya bagus baterainya dan voltasenya ini pada penuh semua, di atas 4 volt semua teman ya, di atas 4 volt, jadi standar masih bagus. Jadi posisi ini udah full, kemarin udah saya cas pada voltase 4,2 volt. Baterai ini dirangkai nanti 7S 6P. Setiap baterainya ini adalah 1300 mAh. Jadi kalau kita kalikan dengan 6 maka sekitar berapa itu teman? 7,8 Ah ya, atau 7800 mAh.
ya setara aki sepeda motor lah, tapi udah sekitar 7Ah juga udah lumayan. Aki sepeda motor itu bisa cuma 5 atau mungkin 3 ya temen ya, apalagi yang kecil-kecil itu bisa di bawah 3 ampere atau 3000 mAh. Jadi ini voltase nanti kalau diukur ya teman, untuk baterainya akan menghasilkan, misalnya untuk baterai ini seri tertera mungkin maksimal 28 atau 28 volt ya, biasanya 29 volt dengan bekerja di, atau mungkin ampernya dihitung aja 7Ah ya teman, dikalikan 28, jadi 7 kali 28 maka akan ketemu watt ya teman ya. Jadi dikira-kira 7 dikalikan 28, 7-nya ampere, 28-nya adalah volt, jadi 7 kali 28 adalah 196 ya teman ya, 196 watt. Jadi setara mungkin 196 watt per 1 jamnya. Jadi 1 jam itu menghasilkan 196 watt. Nah, mungkin perkiraan seperti itu teman, nanti mungkin bisa kita hitung-hitung sendiri nanti hitungan. Lamanya selama 1 jam dan powernya mendapat sekitar 190 ya, dihitung aja lah mungkin 200 watt ya teman ya, 200 watt selama 1 jam. Itu hitungan secara gamblang aja. Nah ini salah satunya nih tak ukur satu persatu. Tadi sudah melakukan sekitar ada yang 4,1, ada yang 4 volt, ada yang 3,9 ya. Nah nanti akan saya rakit, nah, saya ganti, tadi saya lepas satu-satu ya teman. Dan ini juga akan ukur satu persatu teman. Dulu pernah saya ukur nih teman, untuk voltasenya udah lama, cuma akan saya ukur ulang dan saya tulis kembali. Ini untuk mengetahui berapa shotnya atau turunnya baterai setelah diisi full. Ini udah sekitar mungkin 6 bulan teman, dulu pertamanya full dan sekarang sudah agak berkurang ya, karena sifat baterai kalau tidak dipakai itu akan turun atau ngedrop sendiri teman. Nah ini sekitar 38,48 teman. Saya coret yang lama, maka akan saya tulis kembali 38,48. Nah ini masih cukup bagus kalau masih sekitar 38, tapi kalau sudah di bawah 3,2 atau 3,3 itu sudah kurang bagus teman, untuk menyimpan dari setrum atau energi yang disimpan melalui cas ya, pengecasan, dan disimpan ke baterai. Karena ini baterai bekas teman, mungkin kualitas dari penyimpanan itu akan kurang begitu sempurna, tapi ini dari baterai bekas laptop ya temennya, ini kemungkinan masih bagus teman, karena masih di atas 3,8 volt semua. Saya menggunakan multimeter digital ya teman, ini sangat bermanfaat sekali multimeternya ini, multimeter
digital ya teman ya. Saya gunakan ukurannya sangat akurat dan tertera pada layar LED-nya. Jadi baterai ini 18650 nanti akan saya rakit secara 6P7S 6 paralel 7 seri dan bekerja pada kisaran 28 volt. Nanti akan saya gunakan untuk menghidupkan sebuah UPS ya teman ya, UPS Smart UPS mereknya salah satu merek ya, misalnya punya merek. UPS itu digunakan dengan menggunakan 2 aki 12 volt. Jadi kisarannya ya mungkin 24 volt ya teman ya. Tapi nanti akan saya gunakan dengan menggunakan 28 volt dengan rangkaian baterai 6P7S. Saya coba bagaimana reaksinya, apakah nanti bisa digunakan atau bagaimana, kita lihat nanti. Tapi yang jelas akan saya rakit dulu teman untuk baterai ini supaya nanti dapat digunakan. Baterai ini juga digunakan untuk sepeda listrik, motor listrik juga menggunakan seperti ini teman. Cuma voltasenya juga kisaran rata-rata di 48 volt sampai sekitar 70 volt. Jadi voltasenya tinggi, karena dengan voltase tinggi itu akan memperingan dari gerakan atau mungkin tenaga dari sebuah motor listrik atau sepeda listrik itu lebih ringan teman kalau voltasenya tinggi. Dan ini adalah BMS nya teman ya, yang nanti akan kita rakit 7S. Jadi untuk BMS 7S 60 ampere nanti kita coba dirakit baterai packnya dengan menggunakan ini. Ini adalah untuk menstabilkan dari semua paralel pada baterai. Jadi kalau sudah 4,2 nanti akan cut off dan akan disambungkan ke rangkaian berikutnya sampai semuanya terisi penuh dan semuanya total akan cut off teman. Baik teman, terima kasih sudah nonton video kami dari awal sampai akhir. Nanti akan merakit dari baterai 18650. Kami masih belajar teman, jika ada penyampaian yang kurang tepat atau salah mohon diketik di kolom komentar supaya kami dapat memperbaiki atau meluruskan dari penyampaian yang kurang tepat. Terima kasih, sampai jumpa pada video berikutnya. Salam energi terbarukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.